power of dreams. Honda Brio adalah small hatchback keluaran Honda Prospect Motor khusus untuk Indonesia. Pertama kali keluar di tahun 2012, mobil ini CBU dari Thailand ya dengan mesin 1300 cc. Tapi di tahun 2013, Indonesia mengeluarkan versi baru. Saat itu saatnya LCGC keluar ya. Jadi Honda Brio keluar versi LCGC-nya ya, mesinnya lebih kecil 1200 tapi banyak sekali perbaikan dengan harga yang lebih murah ya. Tidak lama kemudian, sekitar 5 tahun kemudian, HPM mengeluarkan Honda Brio versi baru, yang ini, ya. Dan kita hari ini akan membahas perbedaan antara dua Brio ini, Brio Old dan Brio New. Kira-kira kamu pilih yang mana ya? Saya Kelly untuk Honda Megatama. Pada tahun 2012, Honda Brio diperkenalkan di Indonesia dengan mesin 1300 cc. Honda resmi mengeluarkan dua tipe, yaitu tipe E dan tipe S dengan mesin 4 silinder dan tenaga 99 horsepower dan torsi 128 Nm. Awalnya, Honda Brio untuk Indonesia masih diimpor langsung secara resmi dari Thailand. Pada tahun 2013, HPM memutuskan untuk masuk ke pasar LCGC dengan memperkenalkan Brio Satya. Tipe Brio ini telah diproduksi di Indonesia dan dijual hanya seharga 100 jutaan. Kok bisa? Ya, karena pajak mobil murah yang ditekan pemerintah Indonesia, dengan tujuan saat itu mengurangi polusi dan konsumsi energi. Perbedaan Brio baru ini dengan yang terdahulu adalah pada desain bumper depan yang berbeda dibuat lebih sporty, dengan mesin yang diturunkan kubikasinya menjadi 1200 cc yang tadinya 1300 cc. Tenaganya pun turun sedikit menjadi 89 horsepower dan torsi 110 Nm. Keputusan HPM yang saat itu mengambil keputusan untuk mengubah produk yang ada ketimbang para saingannya yang mendesain mobil baru terbukti menjadi keputusan yang tepat. Walau harus turun spek, Brio masih menjadi mobil yang paling bertenaga dibanding mobil LCGC lainnya. Dan ya tentu saja paling keren sih, ya nggak? Dulu pertimbangan saya tuh untuk beli mobil itu kan yang kecil-kecil. Untuk yang city car itu ada 4 masalah. Ada Brio, Agya, Ayla, sama Karimun. Udah posisi paling bawah tuh udah Karimun karena sisi 3 silinder. Yang Ayla Agya tuh 11-12, itu sama Brio yang paling dominan. Jadi saya memutuskan untuk memilih Brio karena yang pertama akomodasinya tuh paling besar ya di antara LCGC lainnya. Yang kedua juga mesinnya paling bertenaga, jadi untuk berkendara sehari-hari juga lebih enak. Desain kedua Brio pertama diperkenalkan ke masyarakat umum di Gias 2018. Pembaruan yang diterapkan oleh Honda Brio ini memang tidak menyentuh pada setiap sektor, di mana pembaruan diterapkan pada sektor desain baru yang semakin sporty, dimensi lebih besar, serta penambahan fitur lainnya yang dirancang khusus untuk konsumen di tanah air. Pada ruang kabin dari Honda Brio 2018 ini pun dirancang lebih luas dan meninggalkan kesan sempit pada bagian bagasi, sekarang lebih lebar gitu loh. Meski demikian, untuk soal jantung pacu pada mobil Brio terbaru ini mengusung mesin yang masih sama, yaitu mengandalkan pengaturan mesin 1200 cc yang masih mengacu pada aturan LCGC tahap pertama, yakni konsumsi bahan bakar sekitar 18 km per liter. Perubahan desain Brio baru terbukti diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Terbukti dengan meningkat pesatnya penjualan Honda Brio di tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017, yang naik hingga total sekitar 60 ribuan unit pada tahun 2018 tersebut. Brio Satya berhasil mengambil pangsa pasar lebih dari 50% penjualan keseluruhan Honda di Indonesia, membuat mobil ini menjadi tulang punggung Honda Prospect Motor Indonesia. Kalau dibandingkan nih, Brio lama dan yang baru, sebenarnya Brio lama mengalami beberapa kali perubahan yang makin kesini makin mirip dengan Brio 2018. Mobil yang kami review ini adalah Brio lama Satya E tahun 2015 dan Brio barunya Satya E tahun 2019. Sekarang mari kita bandingkan langsung desain keduanya. Dari bagian depan, desain Brio baru juga digunakan pada Honda BR-V dan Honda Mobilio.
Desain barunya dibuat sporty dan tajam, walau masih mirip dengan Brio generasi sebelumnya. Untuk melihat perbedaannya, paling terlihat terdapat di bagian belakang bagian kedua generasi. Pada bagian belakang Brio baru dibuat lebih membulat demi kapasitas bagasi yang besar. Sedangkan Brio lama dibuat lebih kompak dengan garis lurus yang mengingatkan kita dengan Civic Wonder atau Honda CR-X. Perbedaan bagasi jika dibandingkan Brio baru dan lama berbeda sebanyak 84 liter. Desain yang sekarang mirip dengan hatchback pada umumnya dibanding Brio lama yang memiliki desain kaca yang tertanam akan image akan pecah kalau ditutup secara kasar. Padahal kejadian tersebut sangat jarang dijumpai. Menurut saya, kalau Brio lama dibandingkan sama Brio yang baru, itu sebenarnya kalau buat kenceng-kencengan lebih enak Brio lama. Tapi bantingannya itu kayak keras banget. Dan bagasinya itu speed. Kalau di Brio baru, tenaganya juga masih ada, cuma lebih luas dan kalau rame-rame lebih enak. Kalau keluar kota juga lebih enak. Sekarang ke interior. Secara desain, bentuk dashboard cukup berbeda antara Brio generasi pertama dan terbaru. Namun indikator masih sama menggunakan analog dengan electric mirror. Untuk versi E dengan versi RS memiliki perbedaan steering audio control, ornamen warna dashboard. Velg RS juga sudah ring 15, sementara versi E masih ring 14. Head unit pada RS sudah dilengkapi double din display, tapi sayangnya belum dilengkapi kamera mundur. Well, untuk tipe E-nya sendiri masih double din sederhana tanpa layar. Panjang kedua mobil ini pun bila disejajarkan cukup berbeda, di mana Brio baru lebih panjang 60 mm. Hal tersebut ditujukan agar jarak rodanya dapat lebih mundur. Penumpang belakang bisa duduk lebih leluasa dibanding sebelumnya, serta lebih stabil pada kecepatan tinggi. Melalui percobaan kami, memang Brio baru dari segi kenyamanan lebih unggul ketimbang Brio lama. Tapi kurang lebih sama aja sih. Kalau naik Brio lebih enak duduk di depan. Perbaikan yang cukup terasa oleh pengguna dua Brio ini adalah AC. AC di Brio baru lebih menyebar dengan cepat dan dingin. Bukan berarti Brio lama nggak dingin ya, dingin kok. Hanya saja perbaikan pada sektor AC cukup terasa pada Brio yang baru. Akibatnya mobil ini kecil dan penumpang banyak, tetap aja Brio akan selalu dingin. Sekarang kita bahas harga ya. Setelah melakukan riset, kami bisa menyimpulkan kalau harga kedua mobil ini cukup lumayan jauh. Harga Brio lama tipe E-Matic sekarang ada di harga 140 jutaan. Sementara mobil barunya ada di 180. Lumayan ya, beda 40 juta. Tapi hal ini membuktikan kalau kita membeli Brio adalah sebuah keputusan yang cukup cerdas. Mengingat mobilnya yang sangat nyaman dikendarai, bertenaga, aksesoris yang melimpah, keren, dan yang paling penting harganya yang stabil, nggak turun-turun. Honda Brio sendiri lebih banyak terlihat di segmen anak muda, remaja, maupun mahasiswa, di mana mereka kerap mencari mobil yang dengan harga terjangkau, irit, dan bentuk yang sporty. Tidak sedikit pengguna Brio yang sangat suka modifikasi mobil ini. Selain bodinya yang ringan dan teknologi iVTEC membuat mobilnya paling powerful di kelasnya. Selain itu, mobil ini pun cukup mudah untuk dimodifikasi karena banyak barang aftermarket dan performance parts yang tersedia. Honda Indonesia menanamkan image balap yang cukup kental di kedua produk mereka, yaitu kelas balapan Honda Jazz Brio Speed Challenge di Indonesia Sentul Series of Motorsport atau ISOM. Hal tersebut merupakan salah satu pendongkrak image bahwa Honda Jazz dan Brio memang terlahir dengan aura balap. Untuk rencana modif Brio itu ada dari tambah velg, spoiler juga bisa tambah spoiler, terus head unit yang sekarang itu kan masih dapatnya double din doang, nggak ada monitornya, terus bisa ganti yang ada monitor, terus bisa pasang kamera mundur juga, spion bisa auto retract, terus yang sekarang itu kan kaca bagian supir tuh cuma bisa auto down doang, bisa ganti jadi auto up and down juga. Wah, ini udah ring 16, keren banget. Hey guys, itulah tadi ya perbandingan antara Brio lama ya dan Brio baru ya. Kamu suka yang mana? Kalau saya sih kayaknya yang ini juga keren sih ya. Belakang ini walaupun bentuknya kayak papas gini ya, itu mengingatkan saya dengan Honda CR-X ya, juga sama Civic Wonder sih. Jadi di sini ini kaca. Jadi bentuknya lumayan keren. Ini sih udah modifikasi ya, udah ada diffusernya, karbon lagi. Keren lah. Tapi sebenarnya sih selera ya, mau suka yang mana. Lebih yang baru juga oke karena AC-nya lebih dingin dan bagasinya lebih luas ya. Kamu suka mana silakan
komentar di kolom di bawah supaya kamu bisa memberikan masukan kepada kita. Itulah tadi episode kali ini mengenai Brio lama dan Brio baru. Saya Kelly untuk Honda Megatama. Sampai jumpa.